106 dia Untirta Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Welcome back again with Yusi here on Dialog Senja. You guys are all with me on the next 2 hours, yeah. And this is Dialog Senja, of course. I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen, smart and energy. Di Dialog Senja, Yipi. Tadi Yusi udah sedikit ya membocorkan clue bahwasannya hari ini Yusi ditemenin sama Sadis atau sahabat diskusi. Siapakah beliau? Jadi beliau adalah Dr. Arenawati MSI ya. Beliau ini seorang dosen apa tuh gitu kan, dari instansi Prodi Administrasi Publik FISIP Untirta. Lalu S1-nya di Administrasi Negara FISIP Unsud dan mengambil S2 di Magister Administrasi Publik Unsud dan S3 di Doktor Administrasi Publik Universitas Pajajaran. Waduh, pengalaman kerjanya juga tentu aja ya, beliau adalah dosen tetap Untirta untuk S1-nya, lalu juga menjadi ahli ya manajemen bencana, studi demografi, kependudukan, organisasi, manajemen publik, teori organisasi, dan pengembangan organisasi. Beliau juga seorang dosen pasca sarjana MAP Untirta ya. Wow, ini sangat keren banget sih karena pengalaman kerjanya bikin insecure. Insecure orang-orang yang kayak aku. Wow, oke, kalau gitu kita langsung aja flip the kamera supaya bisa say hello ke Bu Arenawati. Oke, kita langsung flip saja. Halo, selamat senja Bu Arenawati. Senja apa sore nih? Senja aja. Senja. Selamat Oke, senja. Selamat senja pemirsa semua. Ya. Ibu bisa memanggil pemirsa sebagai Smartizen. Oh, Smartizen. Iya, oke, that's it. By the way, aku manggilnya Ibu Arenawati atau Ibu siapa nih? Ibu Rena. Ibu Rena, biasanya Bu Rena ya. Oke, Bu Rena, biar kita deket gitu kan jadinya. Jadi Bu Rena aja ya. Sip, Bu. Tadi Yosi udah membicarakan nih ke Smartizen di awal bahwasannya kita membicarakan tentang bonus demografi dan juga dan juga tantangan ketenaga kerjaan di Indonesia kayak gitu, Bu. Kan Ibu sebagai dosen tetap FISIP ya di Prodi Administrasi Publik. Sekiranya bisa nggak sih berikan penjelasan menurut Ibu sendiri tentang apa sih bonus demografi itu? Iya. Ya, bonus demografi itu suatu fenomena ya, di mana usia produktif atau angkatan kerja itu lebih besar dari usia yang non produktif. Di mana usia produktif itu antara 15 tahun sampai 65 tahun ya. Jadi proporsinya gitu ya lebih besar. Bisa sampai 60 sampai 70% Begitu. dibanding dengan usia ketergantungan. Untuk Indonesia sendiri memasuki bonus demografinya sejak kapan nih, Bu? Sejak tahun 2012 sebenarnya kita sudah mulai ya. Sudah mulai. Tapi nanti kemungkinan puncaknya tuh di tahun 2030. 2030. Mencapai prediksinya ya 70% itu adalah usia angkatan kerja. Oke. Jadi itu yang sekiranya yang menjadi satu itu satu peluang, tapi juga bisa jadi satu bencana, bisa jadi masalah besar jika memang tidak disikapi dengan baik. Oke, masalah seperti apa nih Bu, bisa spill sedikit jika tidak disikapi dengan baik? Ya, dengan bonus demografi kan otomatis yang namanya jumlah tenaga kerja itu pasti akan besar kan, lebih besar dari usia ketergantungan. Nah, secara positifnya ini pasti akan menguntungkan apabila memang tenaga kerja itu dia memang bekerja produktif, menghasilkan income gitu ya. Tapi apabila tenaga kerja itu tidak mendapatkan pekerjaan atau menganggur, kan akhirnya menjadi beban juga untuk negara. Beban negara. Beban negara juga, beban masyarakat ya, akhirnya nanti bisa berdampak banyak deh sampai ke kriminalitas dan lain-lain kan, kejahatan ke arah sana karena keterbatasan tersebut ruang kerja mereka itu. Selain beban keluarga, beban negara ya. Berat juga nih udah sampai beban negara ya. By the way, saya pernah mendengar juga Bu tentang generasi Indonesia Emas 2045. Nah, apakah ada keterkaitan antara
si usia produktif kita di tahun 2030 puncaknya Ya. dan Indonesia generasi emas tersebut? Ya, kalau kita mengacu ke itu, memang kalau kita mempersiapkan gitu ya, apalagi tahun 45 ya, yang namanya generasi emas itu pastinya kan harus pasti yang pertama ada kualitas, Betul. kualitas dan kemampuan berdaya saing. Ya, berdaya saing itu menjadi salah satu tolak ukur. Nah, mengapa tadi keterkaitan bonus demografi juga tidak mungkin bonus itu akan berhasil bagi suatu negara apabila tidak didukung oleh kualitas. Maka pada mungkin era-era sekarang ini ya, sebenarnya mulai tahun 2010 sampai sekarang ini, kesiapannya itu kan akan dilihat dari bagaimana kebijakan di bidang pendidikannya. Maka sekarang sudah wajib belajar kan sudah 12 tahun gitu kan ya. Begitu juga kebijakan terkait dengan kemudahan lah untuk mendapatkan beasiswa dan lain-lain. Ini peluang untuk tadi pertama pendidikan. Kemudian kesehatan juga kan menjadi prioritas sekarang ya. Betul sekali. Jadi dengan adanya pendidikan, kesehatan dan keterampilan yang memang ditujukan untuk menunjang skill yang di masa yang akan datang, karena mungkin saja kemampuan yang akan datang tuh nggak akan sama dengan sekarang yang dimiliki gitu kan ya, apalagi di era global ini, di era serba digital, internet dan lain-lain. Maka tadi tuntutan akan keahlian itu menjadi satu catatan untuk disiapkan. Baik. Jadi intinya kita harus lebih berinovasi ya Bu, untuk mempersiapkan diri di tahun 2030 nanti. Oke, I see. Ditahan dulu Ibu karena masih ada lagu yang mau lewat. Kita harus berikan dulu lagu-lagu ini buat Smartizen di luar sana supaya nggak galau-galau banget senjanya, mending dengerin Yusi dan Bu Rena ya kan. Langsung aja yuk enjoy this music Smartizen sama kotak pelan-pelan saja. Apanya tuh? Ya udahlah ya, welcome back again with Dialog Senja. Dan tentunya ya, senja ini Yusi tetap bersama Bu Rena untuk membahas tuntas, tentang yang tadi kita bicarakan. Tadi kita bicara tentang apa ya? Tentang bonus demografi dan tantangan ketenaga kerjaan di Indonesia. Oke, bisa langsung flip the kameranya yuk. Yuk kita flip yuk, bisa yuk. Nah, halo Ibu. Boleh dadah-dadah dulu kali di kamera. Boleh ya gini ya? Iya, halo Smartizen. Nah, gitu. Cakep. Udah itu cakep banget Bu, langsung auto lulus. Bu, tadi kita sudah membicarakan tentang bonus demografinya itu sendiri ya Bu ya. Dan sekarang Yusi mau nanya nih, sebenarnya apa sih manfaat dan dampak dari bonus demografinya itu sendiri? Iya, manfaat dari bonus demografi ya. Sebenarnya yang namanya bonus demografi ada secara ekonomi untuk pembangunan itu sangat menguntungkan ya. Karena apa? Iya, karena usia kerja itu kan usia produktif. Sedang produktifnya. Sedang produktifnya sehingga bisa berkarya gitu kan, menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan income buat mereka gitu kan ya. Tapi tadi memang tadi beberapa kendala nanti mungkin dijelaskan sebelum ke manfaatnya. Yang pertama tuh bisa meningkatkan PDRB. Apa tuh PDRB? Pendapatan domestik regional bruto. Waduh. Jadi bisa meningkatkan PDRB. Jadi otomatis tadi apabila memang benar-benar usia angkatan kerja itu yang bisa dikatakan 60%-nya itu bekerja semua gitu kan ya, bisa menghasilkan produksi, pasti akan menghasilkan tadi dari sisi keuangan itu kan akan meningkat gitu ya, dari pendapatan pasti akan meningkat, berpengaruh gitu, karena tidak ada uang yang dibagi untuk dibebankan kepada tadi angkatan yang usia yang tidak produktif tadi. Nah istilahnya gini, misalkan Mbak gitu ya, nah dia karena tidak punya tanggungan, maka kan itu bisa buat memsejahterakan diri sendiri gitu kan ya, beli skincare, segala macam gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi karena tidak ada hanya 30% atau 40% lah ya ketergantungannya. Jadi ada kelebihan dari sisi keuangan mereka, sehingga dia bisa menabung gitu kan ya, membeli untuk investasi yang akan datang. Otomatis dengan tabungan itu mereka bisa mungkin meningkatkan kan dari pendidikan mereka, kesehatan mereka gitu kan ya. Nah, sekolah anaknya jadi lebih sejahtera gitu ya. Sejahtera ke arah sana itu jika memang tadi usia produktif memang
memang benar-benar produktif dan arti memang bekerja ke arah sana. Kemudian bisa meningkatkan perekonomian. Meningkatkan perekonomian. Ya, karena apa? Dengan bekerja dengan harus produktif itu ada perputaran uang dan barang. Mereka punya uang, otomatis akan membeli barang dan lain-lain, itu akan perputaran ekonomi itu akan terus berjalan gitu loh ke arah sana. Jadi itu beberapa manfaatnya ya untuk bonus demografi. Istilahnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umumnya ke arah sana. Itu untuk manfaatnya. Oke, lalu tadi yang Ibu sindir sedikit tuh tentang bahwasannya walaupun ada manfaat, tapi ternyata juga bisa jadi musibah. Ya, bisa jadi kayak buah si malakama juga gitu ya. Di satu sisi, betul. oh ini bagus loh, banyak banget tenaga kerja, tapi tadi terserap nggak, bekerja nggak mereka gitu kan ya. Yep. Kita tahu sekarang angka pengangguran kita, tingkat pengangguran kita kan 7,7% dari 130-an tenaga kerja lah ya. Jadi sekitar 9,97 jiwa itu menganggur di Indonesia saat ini, data tahun 2020. Nah itu. Nah sekarang apalagi pandemi ini ya. Nah ini berpengaruh sekali, banyak sangat. Usaha yang mungkin menutup usahanya, pengusaha-pengusaha menutup usahanya, usaha-usaha kecil banyak yang bangkrut dan lain-lain. Nah ini juga satu tantangan juga nih untuk kedepannya gitu kan ya. Tadi maka sementara mungkin untuk menciptakan lapangan kerja itu kan tidak mudah itu. Betul. Kita aja bertahun-tahun yang namanya untuk menurunkan tingkat pengangguran ini susah ya. Nah dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja itu ya maka harus dipersiapkan. Harus ada lapangan kerjanya gitu lapangan ya. kerjanya dipersiapkan. Nah jadi itu ada beberapa mungkin ya terkait dengan kebijakan yang bisa digunakan itu untuk mensikapi demografi ini. Wow, kalau begitu bisa kali Bu kasih kita sedikit mungkin apa sih keterampilan yang harus kita miliki untuk menghadapi hal-hal tersebut? Ya, jadi otomatis dengan berlimpahnya tenaga kerja pasti kan daya saing ya, kompetitif, persaingan itu sangat besar, sangat kuat, sangat ketat lah ya persaingannya. Nanti nih Mbak, Mas nih kalau lulus tuh kan ya, semakin persaingan semakin ketat tuh, karena semakin banyak yang memang mereka produktif gitu kan ya. Nah ada tiga, pertama life and career skill terkait dengan bagaimana kemampuan untuk bertahan hidup, untuk bagaimana mereka bisa lebih ke jati diri, dia tahan banting gitu kan ya, dalam arti dia tidak mudah putus asa gitu ya. Itu juga itu karena tadi tantangan di sana cukup besar. Jadi bagi anak muda yang cepat patah semangat itu bisa saja nanti mereka akan sudah kalah duluan kan, sebelum berperang. Maka tadi nah kemudian tadi terkait life skill ini juga terkait bagaimana dia pola pikir dalam berperilaku yang memang tadi disiplin gitu kan ya. Disiplin itu ya, kerja keras ya, pantang menyerah, itu bisa jadi satu modal pertama. Yang kedua terkait dengan innovation skill. Tadi Kak Mbak udah menyebutkan ya, innovation, learning and innovation skill. Bagaimana kemampuan untuk selalu mampu memberikan inovasi-inovasi baru. Ide-ide baru gitu kan ya. Sekarang ini kalau nggak inovasi mungkin akan ya membosankan juga. Ya namanya juga step satu ada perubahan. Iya betul. Kita nggak mungkin jadi generasi expired gitu kan. Ya, ingin menjadi future generation kan. Ada expired generation, ada future generation. Iya, expired generation aku nggak mau. Nah, ya itu jadi bagaimana itu lahir dari inovasi. Iya, oke. Inovasi dapatnya dari mana? Dari proses belajar. Jadi selalu mau belajar. Jadi selalu meningkatkan kapasitas, mencari pengetahuan yang mungkin di luar dari kampus gitu ya. Nanti itu yang bisa digunakan sebagai modal yang kedua. Innovation skill, learning and innovation skill ya. Yang ketiga itu kemampuan terkait dengan information, media and technology skill.
Information, media, and teknologi technology. skill ya, karena kita nggak pungkiri ya sekarang udah zaman digital, internet dan lain-lain, maka yang namanya sekarang itu semua serba kan, learning, processing, Money. money gitu kan, banking ya. Banking. Nah jadi mau nggak mau ya tadi untuk kedepannya itu harus digunakan. Nah sekarang seperti Gojek dan lain-lain itu kan ya dia karena ya tadi perkembangan di bidang teknologi informasi ya. Nah itu yang memang harus dimiliki, seperti juga ya revolusi industri 4.0 itu kan arahnya kan ke sana. Betul. Ya jadi itu sih yang Harus kita miliki. miliki ke sana untuk bisa mampu bersaing. 3 aspek keterampilan yang harus dimiliki oleh Smartizen semua di luar sana agar bisa bersaing ke depannya untuk mencapai generasi emas Indonesia tentunya ya Bu ya. Pasti, iya. Pasti. Oke, that's it Smartizen. Sehabis ini masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat, gak apa-apa kali ya Bu. Kita puterin aja lagunya dari kembaran aku, Teteh Raisa ya. Enjoy this music. Dan welcome back again with you see here, tentunya di Dialog Senja masih bersama Bu Rena. Tenang Smartizen, kita tetap membahas tentang si bonus demografi dan juga tantangan ketenaga kerjaan itu sendiri. Oke, kita langsung aja kali ya invite beliau lagi. Kita flip the kamera. Nah, cakep, udah terlihat Bu kecantikannya. Nice. By the way, Bu, tadi kita membahas tentang bonus demografi juga keterampilan yang harus kita miliki ya. Iya. Nah, Yusi tuh sebenarnya agak kepo nih Bu, karena Yusi juga kan istilahnya kita masih mahasiswa nih. Terus juga kayak kayaknya bagus nih buat dijadiin suatu judul. Waduh. Nyerempet-nyerempet ke situ nih Bu. Kira-kira untuk topik kita hari ini bisa tidak sih dikaitkan dengan penelitian atau judul skripsi ya kan, siapa tahu bermanfaat buat Smartizen semua di luar sana, apalagi anak-anak AP Untirta gitu yang masih bingung-bingung dan galau kayak gitulah istilahnya. Ya, ya pastinya ya namanya suatu fenomena seperti ini itu pasti akan menarik untuk diteliti. Wah, menarik sekali Pasti sih. menarik untuk diteliti ya. Mulai dari mungkin kita mencari tahu faktor-faktor apa sih penyebab bonus demografi. Itu ya mungkin antara satu daerah dengan daerah yang lain ada perbedaan gitu ya, yang bisa dibandingkan, bisa kemudian bisa juga bagaimana pengaruh demografi itu terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah gitu ya. Nah kemudian juga kalau kita tahu ya salah satu mengapa berhasil adanya bonus demografi itu adalah karena keberhasilan program KB. Nah itu kita juga bisa menganalisis misalkan ya terkait dengan kebijakan program KB, faktor-faktor keberhasilan dari program KB itu apa gitu kan ya. Kemudian juga terkait kebijakan yang memang diarahkan untuk tadi mendukung ya, di mana tadi salah satunya ada investasi di bidang pendidikan, kesehatan. Nah ini kebijakan di bidang pendidikan terkait mungkin sekarang ini kan kalau kita yang namanya vokasi gitu ya, vokasi itu kan karena bagaimanapun kedepannya yang namanya lapangan pekerjaan itu menentukan keterampilan yang bisa langsung kerja itu kan. Bagaimana terkait juga kebijakan vokasi ya, bagaimana harus di arah dan kebijakannya, kita analisis kebijakan terkait dengan vokasi juga. Nah kemudian juga mungkin di bidang kesehatan karena bagaimanapun tenaga kerjanya usia kerja produktif tinggi, tapi kalau sakit-sakitan gitu kan. Ya, ya bagaimana juga, dan bagaimana juga sekarang peran pemudanya memanfaatkan ini semua gitu kan ya. Nah karena juga mungkin juga ada yang mungkin ada juga sebenarnya nggak merasakan itu loh. Berarti saya tuh bagian dari bonus demografi loh sebenarnya. Tidak sadar ya. Tidak sadar sebenarnya di situ. Iya nah sih. nanti baru dia dirasakan itu pada saat mungkin kok ternyata banyak juga saingan saya untuk bekerja di perusahaan A. Banyak juga ya, akhirnya kan ke sana ya. Jadi bagaimana lebih ke tadi optimalisasi keterampilan ya, bagaimana peran BLK gitu kan ya dalam bentuk ke arah sana, termasuk juga perguruan tinggi gitu kan ya. Siapanya seperti apa. Jadi intinya adalah
bisa ya Bu ya ternyata bagaimana kekreativitasan kita dalam mencari masalah aja dulu nih di dalam si bonus demografi dan tantangan ketenaga kerjaannya, seperti itu ya Bu. By the way, Yus ini agak tertarik sebenarnya Bu sama pembicaraan tentang 17 SDGs. Wah. Nah, kayak gitu. Itu tuh pasti berkaitan kan Bu jika kita membicarakan tentang bonus demografinya. Nah, sekiranya dari 17 SDGs itu untuk permasalahan ini itu lebih masuk kemana? Nomor 1 kah yang no poverty atau nomor 8 yang decent work and economic growth? Bisa ke sana. Sebenarnya sih bisa masuk juga sih ke semuanya terkait dengan no poverty ya. Ya itu, tapi tadi bagaimana penganggurannya gitu kan. Bagaimana penganggurannya? SDGs kan juga dibahas terkait ketenaga kerjaan juga kan. Betul sekali. Ya kan, ya? Nah itu jadi dia. Tadi. Jadi sekarang mungkin salah satu tema skripsi yang menarik memang kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bonus demografi itu sekarang tuh apa sih sebenarnya gitu. Sudah menyiapkan apa sih, sudah punya strategi apa sih gitu. Nah betul. Nah itu yang mungkin harusnya bisa juga diteliti gitu oleh mahasiswa, dan itu sangat menarik juga. Iya betul sekali. Jangan hanya kayak ayo kamu harus inovasi dan seperti ini, tapi kesiapannya tidak ada gitu. Kesiapan sudah mempersiapkan apa sebenarnya pemerintah daerah itu. Ya, ada beberapa ini ya untuk mengantisipasi. Yang pertama kan terkait dengan bagaimana investasi pemerintah tuh di bidang pendidikan dan kesehatan. Mau nggak mau itu ya. Pendidikan kesehatan yang utama ya Bu ya. Itu. Bagaimana kemudian juga membuka lapangan kerja. Nah sekarang bagaimana nih daerah-daerah ini mencoba untuk membuka lapangan pekerjaan untuk tadi masyarakatnya memang usia produktif tadi gitu. Betul, kan ya. Betul. Nah bisa mungkin kalau misalkan tidak terserap di industri yang ada di daerah itu, keterampilan apa yang memang bisa bersaing di tingkat luar, di tingkat dunia misalkan ya. Jadi kan jadi nggak mesti pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, tapi bagaimana pemerintah kita juga mungkin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di luar untuk nah keterampilan itulah yang mungkin yang dibutuhkan untuk bisa bersaing di tingkat dunia internasional. So that's it Smartizen ya Bu ya. Jadi tentang kesiapannya juga nih kalian harus ya siap-siap lah ya agar tercapainya generasi Indonesia emas itu. Oke, habis ini mungkin the last talk with Bu Rena. Jadi kalau misalkan mau tanya silahkan tanya di live chat atau di Instagram kita @diauntirta, atau juga boleh di akun YouTube kita langsung ya kan di 106 Dia Untirta, dan Facebook kita di 106 Dia Untirta. Setelah ini masih ada lagu-lagu yang mau lewat, enjoy dulu yuk musiknya. Boleh kali Hailey Steinfeld and Alesso, Let Me Go. Smartizen balik lagi tentunya sama Yusi di Dialog Senja. Nah sekarang sudah menunjukkan pukul 16.39 nih, which means hampir berakhir segmen kita di senja ini ya kan. Tapi tenang aja, masih ada Bu Rena di sini. Ayo kita langsung flip. Oke, di flip. Halo Bu Rena. Halo Smartizen. Halo, boleh dadah lagi Bu? Yeah. Aku seneng deh kalau ngegituin sadis. Ibu tahu nggak sadis apa? Apa tuh? Sahabat diskusi. Jadi Ibu sahabat aku sekarang ya. Mengenai bonus demografi dan tantangan ketenaga kerjaannya. Tadi kita udah lumayan banyak juga ya berbicara tentang keterampilannya, lalu juga masalah-masalahnya, dan juga apakah bisa nggak sih diangkat jadi penelitian kayak gitu kan. Sekarang Yusi mau nanya, mungkin ini sebagai closing statement Ibu sih di Dialog Senja hari ini. Jadi kayak yang ada tidak harapan atau saran Ibu untuk Smartizen, anak-anak muda di luar sana terkait bonus demografi dan tantangan tenaga kerja di Indonesia? Ya, pasti ada nih, banyak harapannya nih. Waduh, apa aja tuh? Karena mau nggak mau kan mahasiswa yang saat ini sedang berkuliah nih pastinya adalah bagian dari usia produktif tersebut. Betul sekali. Ya, maka tadi bagaimana mereka harus bisa memanfaatkan ya situasi ini gitu kan ya. Tapi tadi harus ada bekalnya, membekali diri. Yang pertama harus selalu tidak bosan mencari pengetahuan baru di luar perkuliahan gitu kan ya. Jangan cuma
kupluk-kupluk di kelas aja gitu kelas ya. aja, tapi juga ya gunakanlah media sosial atau ini ya media-media itu untuk mencari pengetahuan-pengetahuan baru sehingga bisa tadi berinovasi kan ke arah sana. Kemudian jangan kebanyakan mager gitu kan, malas gerak gitu ya. Jadi bagaimanapun ke depannya tidak mungkin semua bisa terserap di sektor formal. Betul. Maka sektor informal itu juga jadi penting, jadi harapan harapan untuk bisa tadi mengisi gitu kan ya bonus demografi ini. Maka tadi mulailah untuk mencoba untuk mandiri atau mencoba ya ikut-ikut dulu untuk berusaha dan kewirausahaan itu. Makanya semangat kewirausahaan itu juga perlu dimiliki gitu ya oleh ini mahasiswa sekarang nih ya yang nantinya bakal akan jadi bagian dari bonus demografi ini. Ya, semangat untuk berwirausaha. Semangat untuk berwirausaha. Makanya ada mata kuliah kewirausahaan tuh. Betul. Ada PKM kan kewirausahaan. Nah, itu untuk ke arah sana. Nah, kemudian tadi apalagi terkait dengan keterampilan udah terkait dengan itu. Ya, tetap. Nah, sekarang ini kan dalam kondisi seperti ini ya, bukan karena COVID-nya tapi kadang karena mager nggak suka olahraga, kualitas fisik kesehatan dari Smartisan ini kadang-kadang ya kan yang suruh olahraga gerak susah. Nah, karena anak saya juga gitu tuh, susah kalau disuruh olahraga. Ibu ngeliat ke saya yang ke-trigger Bu kayak gitu ya, itu aku. Ya, karena harus bagaimanapun fisikal juga salah satu modal ya untuk bisa menjadi produktif ke arah sana seperti itu. Di samping tadi harus mempunyai kalian yang sehingga bisa bersaing gitu ya. Ya, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Ya, buka mata selebar-lebarnya gitu. Ya, jadi itulah mungkin ya beberapa harapan gitu ya untuk Smartisan di rumah ya. Jadi peluang ini memang ini juga nggak dari kita sendiri tapi juga pastinya pemerintah juga harus tadi menyiapkan untuk semua ke sana. Jadi kalau untuk Smartisan kan bagaimana membekali dirinya dulu gitu kan ya. Iya, nah, pemerintah nanti memberikan jalannya ke arah sana itu. Fasilitasnya untuk mempermudahkan kita sebagai warga Indonesia mencapai generasi emas 2045. Itu saja Bu harapan dan sarannya. Oke, Ibu Rena terima kasih banget udah nemenin isi selama 2 jam ini. Terima kasih. Semoga Bu Rena sukses selalu, sehat juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap nafasnya ya Bu. Asik. Amin. Ya. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi Bu Rena di lain waktu. Semoga kita bisa bincang-bincang manja lagi ya Bu. Ya, siap. Nanti Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, that's it Smartisan, obrolan manja aku dengan Bu Rena mengenai bonus demografi dan juga kesiapan ketenaga kerjaan Indonesianya ya untuk mencapai generasi emas 2045. Setelah ini masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat, masih 15 menit bersama aku, jangan kemana-mana ya, and enjoy this music Smartisan. Hello from Adele. Yippee, the sounds good ya kan, karena UC juga sangat-sangat mencintai suara Adele. Gimana ya Smartisan ya, dibilang mencintai sih enggak, tapi mengagumi kali ya, mengagumi suaranya Adele. Okay, it's almost 5 o'clock, which means UC harus segera berangkat pergi dari ruangan ini, ruangan yang aku cintai. Waduh, jadi kita harus kali ya membahas tentang mereview ulang ya tentang 2 jam ke belakang kita tuh membahas apa aja sih Kak Yusi, kayak gitu kan. Jadi tadi kita sudah bersama Bu Rena, Bu Rena sebagai narasumber atau sahabat diskusi kita mengenai bonus demografi dan tantangan ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, itu dia keyword kita untuk senja ini. Nah, Smartisan semua tahu gak sih bahwasannya tenaga kerja produktif itu diutamakan kualitasnya, karena itu yang menjadi tolak ukur penting dalam bonus demografi ini Smartisan. Dan pendidikan juga kesehatan juga memiliki istilahnya peran penting ya di dalam
perkembangan dari bonus demografi ini, di mana nanti tujuan akhirnya adalah pencapaian kita terhadap Indonesia generasi emas 2045. That's the point of today's Smartizen. Dan Bu Rena juga ya, beliau juga mengirimkan harapan. Mengirimkan harapan gak tuh? Pokoknya beliau juga mengucapkan suatu pepatah, suatu kata bahwasannya kita sebagai generasi muda, generasi produktif, generasi tenaga kerja lah ya istilahnya, itu bisa memanfaatkan situasi ya dengan pembekalan tertentu. Kayak misalnya tidak bosan mencari pengetahuan. Karena apa? Karena dari kekepoan itu ya Smartizen, itu bisa membuat kita mencapai istilahnya peran produktif sebagai warga negara Indonesia. Juga ya, jangan kebanyakan mageran, kata Bu Rena. Tuh, buat Smartizen di luar sana yang mager, tolong ya, jangan kebanyakan magernya. Terus juga mulailah untuk mencoba dan semangat kewirausahaan. Jadi sebenarnya Smartizen ya, kewirausahaan ini punya banyak sekali dampak positif, apalagi ketika kita sudah menanamkan jiwa kewirausahaan kita di dalam diri ini, karena jadinya tuh kita tuh kayak something like tahan banting lah ya istilahnya kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah jaga kesehatan dan juga memiliki keahlian tentunya. That's the point. Jadi percuma Smartizen semua nih punya ide yang bagus, inovasi yang bagus, tapi sakit-sakitan gitu kan. Jadi tetaplah menjaga kesehatan, karena di luar sana masih banyak sekali manusia-manusia hebat dan juga sehat. So you guys have to be like that gitu loh. Jadi kamu juga harus menyeimbangkan gitu antara satu dan yang lainnya. Seperti itu Smartizen. Mungkin sorry banget kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Yusi sendiri sangat-sangat berharap Smartizen semua bisa menjadi generasi yang sangat aktif, yang juga bisa memberikan kontribusinya untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik lagi, seperti itu. So Yusi pamit undur diri, Dialog Senja balik pamit undur diri juga. Jangan lupa untuk tetap memantau kita ya kan, besok masih ada Dialog Siang dari jam 10 sampai jam 12 tentunya. So guys, thank you banget yang udah join, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat senja Smartizen and enjoy this music.